Sebelum kita menjelaskan beberapa informasi terkait untuk program bantuan sosial, kami mengucapkan selamat datang tahun 2025. Semoga harapan teman-teman semuanya dapat terwujud di tahun 2025 ini. Nah, teman-teman sahabat sosial semuanya, tentunya seputar informasi bantuan sosial yang akan kita jelaskan. Pemerintah telah menetapkan program bantuan sosial apa saja yang akan kembali dicairkan atau bantuan apa saja yang tidak akan dicairkan lagi di tahun 2025. Coba teman-teman komen di bawah apakah sepanjang tahun 2024 lancar proses pencairan bantuan sosial itu sendiri atau memang sudah tidak dicairkan lagi di tahun 2024 ini di sisa akhir tahun. Jadi ada beberapa faktor terkait perkembangan program bantuan sosial itu sendiri. Baik yang selalu dicairkan atau yang tidak akan dicairkan lagi atau memang bagi penerima baru di tahun depan. Nah, teman-teman sahabat sosial, kita akan menyampaikan mulai tahun 2025 golongan penerima bantuan sosial dipastikan akan dihapus datanya sebagai penerima bansos. Ini dia kategori ciri-cirinya. Semoga bermanfaat. Ditonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunsana Emril. Terima kasih teman-teman semuanya yang selalu mendukung channel ini. Tentunya setiap informasi yang kita sampaikan dapat memberikan pencerahan. Program bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2025 kembali dicairkan. Ada beberapa program bantuan utama yang sudah ditetapkan kembali. Anggaran sudah disediakan, kemudian tentunya siapa saja penerimanya dan telah dipersiapkan lewat satu data tunggal yang telah dihimpun oleh pemerintah. Jadi teman-teman perlu ketahui, di akhir tahun telah ditetapkan melalui rapat bersama seluruh penerima bantuan sosial itu akan menggunakan data tunggal dari BPS. Jadi setiap data dari kementerian dikirim ke BPS di bawah penanggung jawab BP Taskin. Kita akan menyampaikan informasi detail bagi teman-teman penerima bantuan sosial kategori yang akan dihapus datanya sebagai penerima manfaat. Sebelum saya lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu mensupport kami. Ada bantuan yang dicairkan lagi, ada bantuan yang tidak dicairkan lagi. Nah, bantuan yang dicairkan ini nantinya di tahun 2025 program apa saja, yang pasti PKH dan BPNT itu dicairkan kembali karena ini program andalan dari pemerintah. Kemudian ada yang namanya program PIP anak sekolah pasti dicairkan lagi di tahun 2025. Nah, teman-teman, kita akan langsung menyampaikan kategori penerima bansos, penerima bantuan sosial yang akan dihapus datanya sebagai penerima manfaat. Ini dia kategori ciri-cirinya. Yang pertama yaitu bagi penerima ataupun calon penerima manfaat yang berpenghasilan di atas rata-rata UMR ataupun UMP, upah minimum provinsi. Kenapa demikian? Karena berpenghasilan di atas upah minimum regional atau upah minimum kota kabupaten bisa memenuhi kebutuhan keluarganya atau anggota keluarganya sehari-hari yang ada dalam kartu keluarga. Nah, teman-teman pastikan ya, jika berpenghasilan di atas rata-rata UMP atau UMR, maka
bersiap saja akan dihapus datanya di tahun 2025. Ada korelasinya antara poin 1. Untuk poin kedua adalah merupakan kategori keluarga mampu, keluarga sejahtera. Bagi penerima bantuan sosial diharapkan yaitu bagi keluarga golongan kurang mampu, keluarga miskin ataupun keluarga miskin ekstrim. Nah, itu yang akan memenuhi syarat untuk penerima bantuan sosial di tahun 2025. Selain dari itu akan dihapus datanya sebagai penerima manfaat. Apalagi tentu terjadi perubahan status anggota keluarganya yang sudah bekerja seperti ASN, PNS, kemudian sudah mendapatkan penghasilan tetap, maka dipastikan bersiap akan dihapus datanya sebagai penerima bantuan sosial. Tentunya akan digantikan dengan penerima cadangan yang baru yang diusulkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah desa maupun pemerintah kelurahan. Poin yang ketiga, nah teman-teman, ini tentunya harus memahami status anggota keluarganya yang ada, tentunya bekerja sebagai ASN, PNS ataupun TNI, Polri, karyawan BUMN dan karyawan BUMD, pejabat setingkat desa ataupun setingkat kelurahan. Nah, itu yang akan dihapus datanya sebagai penerima bantuan sosial. Hal ini dilakukan karena masih banyak antrian untuk mendapatkan bantuan sosial di tahun depan. Tujuan utama adalah agar teman-teman sahabat sosial dapat memenuhi keadaan sosial tentunya. Bagi yang berhak itu yang mendapatkan, bagi yang tidak berhak silakan untuk teman-teman mengajukan diri agar dikeluarkan sebagai penerima manfaat, yang mana di tahun 2024 sudah dicairkan, nantinya di tahun 2025 akan digantikan dengan calon penerima manfaat yang lainnya. Nah, teman-teman, tentunya hal ini sudah bisa dipahami bagi teman-teman sosial. Ada status anggota keluarganya yang bekerja sebagai CPNS, kemudian P3K, TNI, Polri, maka bersiap teman-teman untuk dapat mengundurkan diri karena ini merupakan keluarga mampu, keluarga di atas rata-rata. Karena sudah ditetapkan berpenghasilan di bawah rata-rata UMP itu yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui, jika penerima PKH di tahun 2024, namun di tahun 2025 itu tidak lagi memiliki komponen PKH. Jika tidak memiliki komponen PKH, itu artinya tidak memenuhi syarat PKH maupun BPNT, maka akan digantikan dengan KPM cadangan yang lain. Sudah tahu dengan komponen PKH? Yang pertama yaitu komponen kesehatan meliputi ibu hamil, anak usia dini. Yang kedua, komponen pendidikan meliputi anak sekolah SD, SMP, SMA ataupun SMK. Yang terakhir tentunya bagi teman-teman sahabat sosial semuanya, yang terakhir tentunya memiliki komponen kesejahteraan sosial seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas, termasuk juga korban pelanggaran HAM berat itu masuk dalam komponen kesejahteraan sosial. Nah, teman-teman sahabat sosial, dari poin-poin tersebut harus bisa memahami apakah masuk kategori atau tidak. Jika semuanya memenuhi syarat, apalagi memiliki komponen PKH, maka dipastikan di tahun depan ataupun tahun 2025 bisa mendapatkan lagi bantuan PKH. Jika memiliki lanjut usia, bisa mendapatkan bagi bantuan BPNT. Jadi untuk BPNT ini sudah dapat kabar, proses pencairan dilakukan setiap bulan. Untuk pencairan PKH dan BPNT dilakukan awal tahun 2025. Oke teman-teman, itu sekilas informasi perkembangan program bantuan sosial dari pemerintah. Semoga bermanfaat tentunya. Yang jelas di tahun depan sudah tetapkan ada anggaran untuk proses penyaluran bantuan sosial dari pemerintah. Ada salah satu program itu program makan bergizi gratis ditetapkan
di tahun 2025 ini akan diberikan setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.